selamat pagi. Berjumpa lagi di DNC Channel Kita Belajar Bahasa Indonesia bersama Ibu Devi Cynthia. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai menyajikan teks eksplanasi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa diharapkan mampu menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi tentang suatu fenomena baik secara lisan maupun tertulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek lisan. Nah, materi pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, pola-pola pengembangan teks eksplanasi, dan yang kedua, langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi. Pola-pola pengembangan teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi dapat disusun dengan berbagai pola, yaitu dengan pola kausalitas dan pola kronologis. Nah, kedua pola ini dapat pula kita variasikan penyusunannya. Biasanya, kedua pola ini juga saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Di samping itu, mungkin pula hal itu terselingi dengan pola-pola yang lainnya, seperti pola definisi, pola ilustrasi, dan pola umum khusus. Nah, kemudian kita akan lanjut masuk ke materi yang kedua, yaitu langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya peristiwa dengan sejelas-jelasnya. Dalam penyusunannya, teks eksplanasi umumnya berpola, kronologis ataupun kausalitas, seperti yang kita pelajari tadi. Nah, langkah-langkah menulis teks eksplanasi secara umum dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, identifikasi fenomena. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Dan yang ketiga, ulasan atau penyimpulan. Langkah-langkah dalam penyusunan teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik atau suatu kejadian yang menarik, dikuasai, dan aktual. Yang kedua, menyusun kerangka teks, yakni dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik. Topik-topik itu dapat disusun dengan urutan kronologis atau kausalitas. Yang ketiga, mengumpulkan bahan berupa fakta atau pendapat para ahli yang terkait dengan kejadian yang dituliskan dari berbagai sumber, misalnya melalui observasi lapangan ataupun dengan studi literatur. Kemudian kita akan lanjut kepada langkah penyusunan teks eksplanasi yang keempat, yaitu mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh, dengan memperhatikan struktur bakunya, yaitu identifikasi fenomena atau kejadian, proses kejadian, dan ulasan. Perhatikan pula kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku pada teks eksplanasi. Nah, untuk mengukur kemampuan kalian di dalam memahami materi hari ini, ada sedikit tugas untuk kalian, yaitu tugas praktek. Tugasnya, buatlah sebuah teks eksplanasi yang berkaitan dengan fenomena budaya. Nah, kalian bisa membuatnya berdasarkan langkah-langkah penyusunan dalam menulis teks eksplanasi yang kita sudah pelajari tadi. Silakan kalian mengirim jawabannya melalui foto yang dikirim pada Google Form yang telah dibagikan.
Terima kasih telah menyaksikan Kita Belajar Bahasa Indonesia. Nah, jika kalian mempunyai pertanyaan terkait materi ini, kalian bisa menghubungi kontak person di bawah ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.